Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mimro. Pada kesempatan ini saya men-share video kajian dari Guru Ta Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Seperti apa video kajian kali ini? Mari kita ikuti kajiannya setelah cuplikan video berikut ini. Itulah yang disebut hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Dia dan kembali kepada Dia. Mengembalikan roh kita kepada Allah tidak mesti nyawa harus berpisah dengan tubuh. Tetap kita ruku, tetap kita berdiri, tetap kita sujud, hidup kita, tetapi roh kita kembali kepada Allah, itu mati. Bapak. Lenyap di dalam Allah merupakan kesempurnaan. Inilah yang disebut dengan fana pertama. Jadi yang berruku bukan hanya kepala, ya, tetapi seluruh totalitas organ spiritual kita juga, akal, pikiran, jiwa, kalbu, semuanya ikut ruku. Sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, sejenak bersama kita lagi pada malam Jumat ini, melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas rahasia ruku. Ruku secara syariah, ruku secara tarekah, dan malam ini kita akan masuk ke ruku secara hakikat. Pada malam yang lalu kita sudah membahas secara syariah dan tarekah. Ruku secara hakikat, ketika ruku maka hati seorang hamba harus takut dan khusyuk selama dalam stasiun ruku ini. Jadi kalau kita ruku, kita seperti berada sebuah tahapan khusus. Ia harus merendahkan dirinya lahir dan batin di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang berruku bukan hanya kepala, ya, tetapi seluruh totalitas organ spiritual kita juga, akal, pikiran, jiwa, kalbu, semuanya ikut ruku, merebahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Ia harus gelisah jika terhalang untuk meraih hakikat ruku, seperti yang diraih oleh kekasih Allah yang lain. Kita cemburu kepada orang yang bisa menangis syahdu di dalam ruku mereka. Ya, nanti kita akan lihat penjelasan panjang ini, rahasia-rahasia ruku, Bapak. Seperti yang saya janjikan malam Jumat yang lalu. Ahli ruku hendaknya menjadi bagian daripada arifin, sahibul qulub. Apa yang dimaksud arifin menurut ahli hakikat? Dari kata Arab ya'rifu, arifun, orang yang memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan orang yang mampu bersentuhan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jiwa, pikiran, dan kalbu. Itu disebut dengan sahibul qulub. Orang yang masuk kategori sahibul qulub ini minggir kepentingan-kepentingan duniawi, ambisi jabatan, ambisi harta lewat. Dia tidak akan mempertaruhkan apa yang dirasakan dengan manisnya pemandangan dunia. Ya. Ketika meluruskan punggung saat ruku, kita harus terbebas daripada kebengkokan kuasa nafsu. Luruskan tulang rusuknya pada saat kita sedang ruku. Seiring dengan itu juga kita harus meluruskan segala macam kebengkokan-kebengkokan yang selama ini kita lakukan. Berpikirannya serong, langkah-langkahnya melenceng. Ketika kita sedang ruku, tegar di situ kita membentuk segitiga, lurus ke atas, kaki sampai ke punggung, lurus ke depan horizontal,
dari punggung sampai ke kepala ke depan. Itu simbol bahwa kita harus tegar dan lurus. Menjaga hati dari bisikan dan tipu daya setan. Menutup pintu setan adalah dengan cara ruku. Semakin banyak cahaya keagungan bertajalli atau menjelma di dalam jiwa, maka suasana kehambaan kita itu pun juga akan terasa. Rendah diri dan hina diri di hadapan kebesarannya akan semakin muncul. Inilah yang akan mengundang ruku yang hakiki. Kepasrahan secara total di hadapan Allah yang Maha Agung, maka itu nanti yang akan mengundang ruku secara hakiki. Tawadhu, merendahkan diri, terasa Tuhan itu ada Maha Kuasa di depan kita. Masya Allah. Lenyap di dalam Allah merupakan kesempurnaan. Inilah yang disebut dengan fana pertama. Jadi fana yang pertama itu ruku, dan fana yang kedua nanti itu adalah pada saat sujud. Apa yang dimaksud fana? Mati sebelum mati. Fana itu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, kami tidak pedulikan apakah kami dapat surga atau neraka. Aku hamba, Engkau adalah Tuhanku. Terserah Engkau. Kami tidak pedulikan apakah mau memberikan surga atau neraka. Lepas, hilang kamus-kamus surga dan neraka dalam benaknya orang. Yang ada di hadapannya hanya Allah. I don't care apakah saya nanti surga atau neraka. Aku hamba, Engkau Tuhan. Dia lupa dosanya, dia lupa amal salehnya. Yang hadir hanya Allah dan seorang hamba di hadapannya. Ini terasa. Maka itu jangan terlalu cepat rukuknya. Ya. Lenyap di dalam Allah merupakan kesempurnaan. Itu yang disebut dengan fana pertama. Jika kesadaran akan lenyapan itu sudah hilang, maka inilah yang disebut dengan kesampaian atau finish. Nah, kalau kita sadar daripada kemabukan spiritual itu, maka itu kita sudah berada pada apa yang disebut dengan kesadaran yang kedua. Dan sadar dari fana itu kedua, itulah yang disebut dengan baqa. Biasa dalam bahasa kitab kuningnya, ya, as-sahwu ba'dal mahwu, itu kesadaran kedua. Tapi kalau kita sadar sekarang ini, masih sadar pertama, tapi nanti kita ruku, lalu kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, lalu kita fana, seperti kita hilang, we feel nothing, kita sudah gak ada lagi. Nah, itulah yang disebut dengan fana. Bangkit dari ruku, kita berdiri itu ya tidak artinya kita sadar kembali daripada kefanaan itu. Itulah sadar itu. As-sahwu ba'dal mahwu. Sadar setelah mabuk spiritual, itulah puncak kesadaran. Sekarang ini kita sadar, itu baru dalam pengertian insaf. Kita taubat, orang lain melakukan dosa di tempat lain jam-jam seperti ini. Ada yang minum, ada selingkuh, ada yang melihat aurat, ada yang dansa, ada yang mabuk, ada yang makan setengah mati. Kita di hadapan Allah memanggil kekasih kita Rasulullah. Siapa yang akan dipanggil mesra oleh Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Kita semuanya nanti dipanggil seperti itu insyaallah Bapak Ibu. Kalangan salikin memandang berdiri sebagai fana. Jadi berdiri kita fana, lalu ruku sebagai fana dari fana. Jadi fana inti di sini. Dan sujud itu sebagai sujud adalah baqa'nya. Itu pendapat ulama yang lain. Jadi kalau ruku itu adalah fana, sujud itu baqa. Apa itu fana? Mabuk spiritual. Apa itu baqa? Sadar daripada kemabukan. Itulah yang sering disebutkan dalam kitab Barzanji, huwa basyarun la kal basyar. Nah, kita sekarang sadar, maka kita al-basyar, lalu mabuk.
spiritual. Kita serahkan diri kita kepada Allah, aku hilang, kita hilang, semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Kemudian bangkit dari ruku nanti itu adalah disebut dengan baka. Jadi baka itu sama dengan kita nanti sujud, sadar kita. Nah, kesadaran yang kedua inilah yang dicari banyak orang. Itulah yang disebut dengan lakal bashar. Jadi Nabi sebelum menjadi Nabi itu al-bashar, tapi setelah mendapatkan wahyu berubah menjadi lakal bashar. Nabi sebelum Mi'raj al-bashar, Nabi setelah turun dari Mi'raj lakal bashar, dia bukan manusia lagi, dia sudah jadi manusia langit, bukan manusia bumi. Sekarang kita manusia bumi, Bapak Ibu. Nanti kalau fana naik ke langit dan turun dari langit, sadar, itu yang disebut dengan manusia langit, lakal bashar, dia sudah bukan manusia biasa lagi. Kenapa? Itu sudah punya duplikasi malaikat. Unsur malaikatnya yang kuat di situ, bukan lagi basyariahnya. Makanya itu mukanya seperti manusia, tapi lakal bashar, dia bukan lagi seperti manusia. Huwa basyarun lakal bashar. Rahasia salat ialah sampai kepada Allah SWT yang disembah. Salat kita, jika salat kita belum mampu mengintip langit, maka kita belum salat langit, masih salat langit. Seorang ulama pernah berkata, salat adalah masy'ar kesampaian. Salat itu deklarasi kesampaian kita kepada finish. Kita sudah wusul, bukan lagi wukuf. Kalau wukuf itu pemberhentian sementara, halte, belum terminal terakhir. Itu namanya halte. Halte itu kita transit ganti bus, ganti kereta, itu halte, pemberhentian sementara. Tapi kalau kita sudah sampai ke tempat tujuan, bukan lagi wukuf, tapi wusul. Wasalah sampai wusulun kesampaian. Yang ruku bukan hanya kepala, tetapi yang lebih penting ialah merukukkan segenap potensi diri kita, mulai dari kepala sebagai mahkota kita sampai kepada seluruh organ spiritual kita, seperti kalbu, jiwa, dan akal pikiran, semuanya serentak ruku, menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Bapak Ibu, rasakanlah ruku ini nanti seperti ini. Ini yang disebut dengan ruku hakiki atau ruku hakikat. Ruku adalah wujud keberadaan al-adab, sujud adalah wujud keakraban al-qurb. Tidak mungkin kita mencapai al-qurb tanpa al-adab. Al-adablah yang melahirkan al-qurb. Orang yang tidak bisa khusyuk ketika ruku, tidak mungkin bisa khusyuk ketika sujud. Jadi pendahuluan sujud adalah ruku. Ruku adalah keluar dari stasiun pelaksanaan perintah dan istiqamah ke dalam penghayatan dan penghikmatan. Jadi kalau orang ruku, hilang formalitas. Ibadah itu tidak terasa ibadah yang membebani, tapi ibadah terasa enjoy, enjoyable. Kita menikmati ibadah. Nah, Bapak Ibu rasakan, selama kita terbebani oleh ibadah, maka kita belum masuk ahlul hakikat. Tapi kapan kita merasakan salat itu sesuatu yang dirindukan, sesuatu yang sangat nyaman, sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat menyenangkan, sehingga kita sepertinya nggak mau bangkit dari ruku. Kalau sujud tidak mau bangkit dari sujud, maka itu orang yang mencintai salat dan dicintai salat. Saling mencinta antara yang musalli dengan salat itu sendiri. Ruku adalah keluar dari stasiun pelaksanaan perintah, jadi bukan lagi terasa perintah salat itu, tapi hobi. Ditanya, why do you pray? We have to pray. Itu masih ahlu ta'ah. Why do you pray? Because I love to pray. Maka itu ahlu ibadah. Jadi lain ahlul ibadah, lain ahlul ta'ah. Kalau masih terbebani ibadah, ahlul ta'ah.
Tapi kalau sudah menikmati ibadah itu disebut dengan ahlul ibadah. Nah, untuk orang awam seperti kita, Bapak, masih kadang-kadang ahlul ta'ah, pulang dari pesta, pulang malam-malam, belum salat isya. Kamu salat isya dulu. Terasa berat. Itu ahlul ta'ah di situ. Tapi di sini, di masjid ini, kita menjadi ahlul ibadah. Nikmat sekali suara-suara merdunya para qari, imam dan muazzin tadi. Ya. Seperti suara-suara seragamnya, semua tadi suara malaikat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, menggema penghuni langit sampai langit ketujuh, bapak ibu sekalian, mendengung bahwa di sini ada sebuah suara, ada lokus, ada satu tempat di bola dunia ini itu dipandang oleh malaikat langit itu bercahaya. Istiqlal ini bukannya cahaya lampunya berterang seperti ini, tapi penghuni langit juga melihat aurah masjid Istiqlal ini mirip dengan aurah di Ka'batullah sana. Kita lihat viral-viral itu di mana-mana. Astronot, bola dunia ini gelap dari kejauhan, kecuali ada satu tempat. Tempat itu yang mana? Itu halaman Ka'bah dan sekitar. Malaikat pun juga menyaksikan bahwa tempat yang dipakai untuk meneriakkan kalimat-kalimat tauhid, maka itu akan memancar cahayanya sampai ke langit, maka semua mata para malaikat itu memandang. Ya. Ketika muazzin tadi azan, maka para malaikat ikut menjawab suara azan. Ada hadisnya kan? Pasti yang azan itu umatnya Nabi Muhammad, karena umat-umat sebelumnya tidak pernah mengenal azan. Satu-satunya umat yang mengenal azan, kata para malaikat, ialah umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya itu kenapa azan itu dikeraskan, kita meneriakkan, menggedor pintu langit, para malaikat terbangun, bukan tidur. Wah, ini apa ini? Ini pasti umatnya Nabi Muhammad. Ya memang kita umatnya. Jadi suara azan itu mengetuk pintu langit. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, walaupun sendirian jangan pernah meninggalkan azan. Rasulullah bersabda, kalau orang itu salatnya diawali dengan azan, berbondong-bondong malaikat itu membentuk saf di belakang. Lalu dilanjutkan dengan qamat, bertambah lagi jumlah malaikat. Jadi kalau kita azan jangan pernah membayangkan salat sendirian, tidak pernah salat sendirian. Kalau salat itu diawali dengan azan. Ibu-ibu jangan tidak azan. Aisyah radhiyallahu anha itu seorang muadzin yang baik. Jadi perempuan boleh azan kalau tidak ada laki-laki. Jangan salat tanpa azan. Undanglah malaikat menjadi makmum di belakangnya, maka seluruh doa yang kita panjatkan, amin, kata para malaikat di belakang. Doa yang diaminkan oleh para malaikat itu cepat naik ke langit. Kita sudah pernah bahas rahasia azan pada pertemuan kita yang lalu. Ruku adalah keluar dari stasiun pelaksanaan perintah dan istiqamah ke dalam penghayatan dan pengkhidmatan. Kita menikmati. Keluar dari beban ke penikmatan. Jadi ibadah tidak lagi membebani kita, tapi itu menjadi hobi, sudah menjadi habit kita. Ruku menurut ahli ma'rifat ialah siap menunggu kematian. Kalau orang rajin ruku, Bapak Ibu, bukan menghindari kematian, tapi siap menghadapi kematian. Orang yang takut mati berarti belum pernah mencicipi nikmatnya hakikat ruku. Jangan bangkit dari ruku sebelum mampu melihat bayangan arasy. Nanti kita akan ada hadisnya. Tataplah sajadah tempat sujud kita. Kalau Allah menghendaki seperti para wali, para nabi, yang dia tatap bukan sajadah, tapi rumah masa depannya di akhirat, di surga. Seperti monitor,
Sajadah berubah menjadi monitor rumah masa depan, sampai para wali itu berjam-jam ruku. Dia enjoy menikmati rumah masa depan. Ada hadisnya, sebentar kita akan lihat. Ruku menurut ahli mahabbah, itu tadi ahli ma'rifah. Ahli ma'rifah itu ada anak tangga lebih di bawah sedikit. Ruku menurut ahli ma'rifah ialah siap menunggu kematian, jadi tidak takut mati. Kalau ruku menurut ahli mahabbah, keluar dari stasiun pengkhianatan dan kejahatan, masuk ke stasiun kehinaan diri, ketundukan, kefakiran, kerendahan hati. Sudah masuk dalam, bukan lagi mengintip di pintu, sudah masuk ke dalam. Kalau maqam mahabbah, menurut para sufi, ruku adalah keluar dari stasiun berdiri untuk Allah ke stasiun berdiri dengan Allah. Ya. Al-qiyamu lillah berubah menjadi al-qiyamu billah. Ya. Jadi kalau lillah itu masih ada jarak, Bapak. Kalau al-qiyamu billah, berdiri bersama Tuhan, maka itu sudah tidak ada jarak. Dari penyaksian kemandirian ke penyaksian cahaya keagungan. Ya. Jadi yang kita tatap bukan bayangan Allah, tapi ini kita merasakan keagungan Allah. Bahkan seperti rasanya itu, energi ketuhanan itu meliputi diri kita sendiri. Ya. Merasuk ke dalam diri kita energi itu, sehingga kita tidak sadar ada sebuah perasaan lain yang menjelma dalam diri kita sendiri. Dari tauhid perbuatan ke tauhid nama, dan dari tajalli menurun ke makam antar dua busur, apa yang disebut dengan qaba qausaini, kemudian masuk ke dalam apa yang disebut dengan makam adna. Summa dana fatadalla baqa qausaini aw adna. Jadi itu ada surah An-Najm. Jadi dekat sampai tinggal dua busur panah. Aw adna atau lebih dekat lagi. Jadi kalau ada jarak itu masih ada jarak lah. Tapi kalau aw adna lebih dekat lagi, kalau lebih dekat itu menyatu. Itulah yang disebut dengan makam ittihad. Nanti akan ada pembahasan nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, puncak pertemuan kita dengan Allah itu adalah salat. Nah, kalau kita mampu salat dalam arti berjumpa dengan Tuhan, berarti kita mati 5 kali sehari semalam. Itulah disebut dengan mutu qabla antamutu, matilah kalian sebelum mati yang sebenar. Dan orang yang berpengalaman mati tidak takut mati. Orang yang selalu merasakan kematian tidak perlu takut mati. Setiap kali kita sholat, naik ke langit, berjumpa dengan Allah, bahkan menyatu dengannya, maka itu kan mati. Itulah yang disebut hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Dia dan kembali kepada Dia. Mengembalikan roh kita kepada Allah tidak mesti nyawa harus berpisah dengan tubuh. Tetap kita ruku, tetap kita berdiri, tetap kita sujud, hidup kita, tetapi roh kita kembali kepada Allah, itu mati. Bapak. Kematian seperti ini itu sangat indah. 5 kali kita mati, ditambah sholat tahajud 6 kali mati, sholat duha lagi 7 kali mati. Berapa kali kita mati dalam sehari, seandainya sholat kita itu mencapai puncak langit. Nah, orang yang berpengalaman mati seperti ini tidak akan pernah takut mati. Bahkan tadi itu istilahnya sudah siap untuk dijemput malaikat maut, karena dia sudah tahu tempatnya di akhirat sana. Di sini macet, di sini gaji terlambat, di sini banyak pemotongan, di sini banyak munafik, di sini banyak persoalan. Tapi nanti kalau di sana nggak ada kesulitan apapun. Subhanallah. Ya. Hakikat ruku menyempurnakan
menyempurnakan suasana kehambaan kita ya, dan mempanakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyaksian cahaya-cahaya keagungan rububiyah. Ini terjemahan bebas di bahasa Arab, jadi agak susah. Jadi begini, hakikat ruku itu menyempurnakan busur kehambaan dan memfanakannya dengan penyaksian cahaya-cahaya keagungan rububiyah. Kalau orang mencapai puncak kedekatan diri dengan Allah, Bapak sekalian, itu ada sebuah cahaya. Maka itu pelupuk mata itu, Bapak, itu monitor. Ibu bapak masuk ke gua yang paling dalam. Seandainya ada tempat yang lebih gelap daripada gua, pelupuk mata ini tidak pernah gelap total. Coba pejamkan matanya di tengah kegelapan malam dalam gua, selalu ada cahaya-cahaya kuning di dalam pelupuk mata. Dan itu nanti butiran-butiran cahaya itu bisa membentuk pemandangan yang sangat indah. Nah, sekarang kacau, acak. Orang-orang yang dekat dengan Allah SWT, dia bisa mengintip seluruh rahasia melalui pelupuk matanya. Bagaimana kalau orang tunanetra? Ini mata lahir ini tembus dengan mata batin, Bapak. Maka itu jangan kotori matanya. Apabila salik sampai ke stasiun ruku, fana nama-nama al-fana'ul asma, lalu ia bangkit dengan takbir, mengangkat kedua tangannya, ia tidak ada. Seperti hanya ketika ia takbir ihram, maka ia juga akan memperoleh kemuliaan seperti kemuliaan yang diperoleh di dalam takbiratul ihram. Pada malam sebelumnya kita bahas ada 10 macam keistimewaan takbiratul ihram. Intinya salat itu kan pada takbiratul ihram sebetulnya. Kelebihan takbiratul ihram itulah nanti yang menembus tabir-tabir langit. Nah, bangkit daripada ruku atau tidak itu kualitasnya itu bisa sama dengan takbiratul ihram, mengintip rahasia. Mengangkat kedua tangan setelah ruku, hamba menegakkan makam tadalli, ya, kehambaan, dan bersandar kepada kemahamandirian dengan tangan hampa. Sami Allahu liman hamidah. I'm nothing, aku nggak ada apa-apanya, tangan kosong. Berdiri setelah ruku berarti menyerahkan diri kepada atau dengan kemahamandirian Allah sampai ke ufuk kehendak al-masyiah. Apa yang dimaksud masyiah? Ya, ada irada, ada masyiah, ada keinginan, ada kebutuhan, ada kehendak. Itu masyiah namanya. Kalau masyiatullah menyatu dengan masyiahnya seorang hamba, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kekasihnya Allah tersinggung, yang tersinggung itu Allah. Jadi Allah itu maha sensitif. Ada hadisnya kan, ittaqud du'a al-madlum, takutlah terhadap doanya orang yang teraniaya. Karena kalau orang teraniaya, hatinya yang bekerja, dan hati yang bekerja itu apa ya, wilayah jangkauannya langit. Seringkali kehendak orang ini menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dekat dengan Allah mendapatkan cek kosong dari Allah. Apa yang diikhtiarkan oleh hambanya itu, apa yang diinginkan oleh hambanya itu yang menjadi kenyataan. Inilah yang disebut dalam hadis Nabi, innallaha kana fi auni 'abdi. Sesungguhnya hambaku, ya sesungguhnya Allah itu berada pada keyakinan hambanya. Kalau kita mengatakan insya Allah oke, maka itu terjadi oke baginya. Tapi kalau dia mengatakan no, maka itu no baginya. Jadi apa yang dikehendaki oleh kekasihnya Allah, itu pula yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ibarat cek kosong, dia yang mengisi apa mau. Inilah bahayanya kalau orang dekat dengan Allah, jangan pernah memandang enteng, sebab kalau dia tersinggung, Allah yang tersinggung. Sekalipun
dia tidak mengutuk yang bersangkutan, yang mendaliminya, ya, itu ada namanya, bahasa Indonesianya apa itu ya? Kuala. Bahasa Indonesia itu apa itu? Kuala. Kuala itu artinya apa? Belum sampai berdoa, ya, untuk kebinasaan seseorang, begitu dia tersinggung, maka malaikat-malaikat penjaga kita itu, ya, dan juga malaikat penjaga orang yang bersangkutan itu ikut mengutuk yang bersangkutan. Jadi jangan lupa Bapak-Ibu, ada 4 makhluk spiritual bertengger di pundak kita di sini. 2 malaikat dan 2 jin. Ada ayatnya kan? Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Ada 2 malaikat yang bertengger di sini. Sebelah kanan namanya Raqib, yang merekam seluruh perbuatan baik, Atid yang merekam seluruh perbuatan buruk. Ada 2 jin juga, fungsinya sama, yang mempengaruhi orang itu untuk melakukan perbuatan baik, dan yang di kiri ini menggoda orang untuk melakukan yang kebalikan. Nah, kalau orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lantas ada yang menghina, maka malaikat-malaikat di sini, malaikat yang bersangkutan juga kompak. Memang orang ini pantas, aku satpamnya tapi aku benci sebenarnya. Pantas itu. Nah, kalau para malaikat penjaga kita itu tidak membela kita, musibah datang Bapak. Jatuh, tersungkur, musibah datang, fitnah merusak, bertubi-tubi musibah datang. Kalau ada orang yang diserang musibah maksimum, itu sistem pertahanan spiritualnya itu tidak kokoh. Maka ada hadis Nabi kan Bapak, sedekah dan musibah itu berlomba. Apabila sedekah mendahului musibah, maka musibahnya naik ke atas. Makanya itu kita dianjurkan Bapak Ibu, celengan kotak amal kecil, siapkan uang-uang kecil Bapak Ibu, unta 500 rupiah, jangan melihat nilainya. Begitu bangun tidur, masukkan ke dalam kotak amalnya di sini. Ya, di beberapa pesantren itu ya, di tarekat menganjurkan santrinya itu punya celengan. Nah, begitu bangun tidur, uang paling kecil masukkan ke celengannya, itu sedekah. Kalau nanti penuh, masukkan di celengan masjid. Apa fungsinya? Itu untuk menolak bala. Musibah dan sedekah berlomba. Kalau mendahului kita, begitu bangun tidur langsung masukkan ke kotak amal ini, maka musibah naik ke langit. Oke, besok giliran saya. Besok kita mendahului lagi musibah. Musibah tidak pernah turun. Kenapa? Diproteksi oleh sedekah ini. Jangan kalau begitu 1 bulan deh, saya kan sering lupa ini. 1 juta deh 1 bulan saya taruh di sini. Enggak. Bukan 1 jutanya, tapi rutinitas. Setiap hari mengintip musibah untuk jatuh kepada seseorang, tapi setiap hari juga Allah memberikan antitesa, apa namanya itu, penawar musibah itu dalam bentuk sedekah. Orang yang rajin sedekah tidak akan pernah jatuh terhampar. Jatuh di satu tempat, muncul di satu tempat yang lain. Kalau ada orang tidak pernah mati kartunya, itu ada kelebihannya di mata Allah. Mungkin dia alus sedekah, mungkin dia punya panti asuhan, mungkin dia punya pondok pesantren, mungkin dia ahli ibadah. Tidak mungkin ya, tanpa ada power yang dimiliki akan bisa bertahan. Maka itu Bapak Ibu, jangan memandang itu yang sedekah, walaupun kecil, lakukan. Sedekah itu kalau nggak punya uang, kata Rasulullah, al-basyashatu sunnatun, al-basyashatu sedekah. Tersenyum simpul itu sedekah. Ya Allah, aku tidak punya uang, tapi aku ingin bersedekah. Assalamualaikum. Ya. Mau kemana Bapak? Apa bisa saya bantu? Kamu ke Istiqlal tapi bisa nggak? Oke, saya antar. Aku ingin bersedekah tapi saya nggak tahu apa. Bapak, mari Pak saya antarkan. Ini sandalnya saya taruh sini ya Bapak ya. Begitu mau masukkan, ini
uang parkir, oh enggak usah, itu sedekah buat kita. Kalau nggak ada uang, ada piutang, sudah meninggal, ya Allah, aku halalkan piutangku kepada almarhum. Begitu kita halalkan yang bersangkutan itu, orang yang dirantai di kuburannya karena utangnya belum dibayar, itu lepas dan kita pun juga diampunkan dosanya oleh Allah. Siapa yang rajin mengampuni dosa sesamanya, langit pun juga akan gampang memaafkan dosanya. Inilah hukum. Orang yang ruku sudah berada di dalam makam Qaba Qausain. Ya, jadi satu lapis lagi itu sudah sampai di leher nih Qaba Qausain. Sudah seperti jarak antara Tuhannya dengan yang bersangkutan tinggal 2 busur panah. Ya. Kalau nanti sujud au adna, jadi maka itu ada beberapa makam Bapak. Ada makam ta'abud, ada makam ka'anna, ada makam anna, ya, ada makam ittihad, ada makam Qausain, ada makam adna, dan ada makam ittihad. Itu bertingkat-tingkat. Nah, wahwa ini ayatnya Bapak, surah An-Najm. Wahwa bil ufuqil a'la, dia berada di ufuk yang sangat tinggi, naik ke atas kan kita kalau salat, naik sampai ke ufuk yang paling atasnya. Thumma dana fatadalla, lalu bertambah dekat lagi. Jadi sudah naik ke atas, bertambah dekat lagi. Nah, fakana qaba qausaini au adna, maka jadilah dia dekat 2 ujung busur panah. Busur panah itu bukan anak panahnya Bapak. Kalau anak panahnya itu yang menancap dulu. Kalau busur panah itu yang ditarik. Jadi kali 2 itu tinggal segitu itu. Kalau kita sudah sampai kepada Qaba Qausaini, au adna, atau lebih dekat lagi, udah nggak ada jaraknya. Itu yang disebut dengan makam adna. Jadi ada makam ufuk a'la, ada makam Qaba Qausain, ada makam adna. Makam adna itulah nanti kita peroleh pada waktu sujud. Nanti kita akan bahas. Dalam pelataran makam Qaba Qausain, cahaya aras dalam makam Ahadiyah dan Wahidiyah itu sudah bersembunyi di dalam kalbunya. Jadi kalau orang ruku hakiki Bapak Ibu, itu cahaya aras itu sudah masuk di dalam lubuk hati orang. Semua orang melihatnya enak dipandang. Dia tidak cantik ya, dia tidak cakep, tapi enak mata memandangnya, rasanya menyenangkan. Inner beauty-nya keluar, itu cahaya aras yang muncul, berarti orang itu suka menikmati hakikat ruku. Dalam makam lisan, saya ulangi, dalam pelataran makam Qaba Qausain, cahaya aras dan makam Ahadiyah dan Wahidiyah sudah bersemayam di dalam kalbunya. Disinilah salik itu pencari Tuhan, mensucikan diri dan bertasbih kepadanya. Subhanallah. Jadi badannya bertasbih, bukan mulutnya, bukan lidahnya, batinnya, jiwanya, pikirannya yang mensucikan Allah. Dalam makam ini lisan hamba menjadi tersucikan, ucapannya menjadi berwibawa, pandangannya meyakinkan, pendiriannya tangguh, sikapnya tegar, tidak ada lagi rasa takut kepada siapapun karena sudah dalam pengawasan Allah yang Maha Benar. Ia berada dalam spirit Subhana Rabbil Azim. Itulah apa yang dibaca pada saat kita ruku, Subhana Rabbil Azim. Ya. Maha suci Allah, Tuhan yang Maha Besar. Nggak perlu takut pejabat, nggak perlu takut maling, nggak perlu takut apapun, nggak perlu takut mati. Apa yang perlu kita takuti kalau kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semakin dekat orang itu kepada Tuhannya, semakin berani berhadapan dengan apapun, termasuk berhadapan dengan kematian sekalipun. Karena mereka memang menunggu kematian itu. Ya. Karena yang menghijab orang itu masuk surga
ialah kehidupan ini. Kapan orang itu hidup, itu berarti belum bisa masuk surga. Kalau orang sudah merasa mati, surga baginya. Setelah Rasulullah disuruh ruku, nah ini dia. Kan belajar salatnya Nabi itu kan di langit kan. Setelah Rasulullah disuruh ruku, ia diminta untuk memandang arsy. Kalau kita melihat sajadah, ya, ternyata monitor arsy muncul di sini. Arsy itu istana Allah. Rasulullah menceritakan, lalu aku pun memandang keagungan hingga napasku terasa hilang, lalu aku pingsan. Kemudian aku diilhami untuk mengucapkan Subhana Rabbil Azim. Jadi ketika Rasulullah pertama ruku, Bapak, dia melihat monitor itu, tempat sujudnya itu, pemandangan arah, dia tidak sadar, pingsan di situ itu. Dan setelah dia siuman, dia membaca Subhana Rabbil Ala. Jadi dia nggak jatuh, tetap ruku, tetapi dia tidak apa namanya itu ya, dia tidak jatuh panak di situ. Jadi kalau orang sudah seperti itu ya, kayak Nabi Ibrahim. Kalau dalam riwayat itu, Nabi Ibrahim itu kalau salat lama sampai kematiannya itu mati berdiri, Bapak. Itu ada satu riwayat ya, tongkat yang dipakai bertelekang yang menyanggah badannya Nabi Ibrahim tidak jatuh. Nanti setelah rayap makan tongkatnya, lalu tongkatnya itu rapuh, baru jatuh, disangkanya masih sholat. Kayak apa lamanya itu? Tongkatnya dimakan rayap lalu patah, kemudian baru jatuh jenazahnya. Tidak membusuk. Orang yang membusuk itu, Bapak Ibu sekalian, ya, kekasihnya Allah itu tidak membusuk. Ketika Baqi, pemakaman yang di samping kiri Masjid Madinah itu, Bapak Ibu yang pernah umrah tahu, sudah lama nggak pernah ada dimakamkan di situ, di dekat-dekat masjid. Suatu saat mau dipindahkan, tentu akan digali kan. Alangkah kagetnya para penggali makam. Linggis itu menancapkan kepada sebuah paha, masih berdarah paha itu. Nah, tidak pernah ada dikuburkan selain para sahabat Nabi penghafal Quran itu. Ada riwayat hadisnya, Bapak Ibu. Penghafal Quran 30 juz itu tidak akan pernah dimakan binatang-binatang tanah kayak cacing. Takut cacing itu makan orang yang hafal Quran 30 juz. Maka itu utuh. Asal memelihara hafalan, maka itu tidak gampang menjadi hafid, Bapak. Insya Allah imam-imam sholat rawatib kita di sini, Bapak, itu teruji. Tidak bisa jadi imam istiqlal kalau tidak pernah menjadi kharij nasional. Maka itu suaranya, napasnya, ya, indah. Sangat selektif. Cuma kita baca Wallahu a'lam, inna atena, enggak apa-apa. Nanti di akhirat, Bapak Ibu, ada hadisnya juga. Orang itu disuruh menghafal hafalannya, ayatnya. Nanti itu kayak lift. Makin banyak ayat yang kita baca, makin tinggi jangkauan liftnya ke atas. Bayangkan kalau Al-Quran dia hafal 30 juz, maka mentok sampai ke ujung langit di surga. Dia akan menempati puncak surga bagi orang yang hafal 30 juz. Bercita-citalah untuk menjadikan mantu para penghafal Quran. Sekalipun miskin di dunia, tapi itu nanti ada penguasa-penguasa surga. Tidak gampang menjadi penghafal Quran. Apabila seseorang sudah mengalami pengalaman batin seperti tadi, maka jiwa orang itu senantiasa diliputi rasa cinta. Apa itu rasa cinta? Mahabbah, Bapak.
Mahabbah itu cinta batin. Ya. Keadaannya selalu tenang, tentram, selalu merasa terproteksi, terjaga, sadar, takjub, sesekali dimabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang mencapai puncak kebahagiaan itu, dia bagaimana tidak tenang? Pengawalnya malaikat. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Dalam riwayat juga disebutkan apa maqal Nabi SAW. Kenapa kalau kita tidur tidak ada yang masuk di telinga? Padahal semut kecoak paling menikmati isi telinga, isi hidung. Asam-asam manis tuh. Oh, itu paling disukai semut. Kenapa tidak masuk pada waktu kita sedang tidur? Itulah fungsinya malaikat, Bapak. Semut, mau kemana kamu? Itu wilayah aku. Siap, Pak. Saya kira mayat juga. Tapi begitu orang itu mayatnya, sudah menjadi mayat, begitu rohnya sudah tidak ada, malaikat penjagaannya itu mengawal rohnya naik ke langit. Sudah kita nggak punya malaikat lagi. Makanya itu kalau kita sudah ditinggalkan malaikat, kecoak masuk, semut masuk, rosban tempat tidur kita pada saat menjadi mayat itu ditaruh apa itu ya, supaya semutnya nggak masuk, air. Kenapa kalau ranjang kita nggak ada airnya supaya semutnya nggak pernah masuk? Karena ada malaikat. Tapi kalau kita sudah mati, malaikatnya sudah pergi, semutnya kan airnya. Seandainya ada orang dimakamkan hidup Bapak Ibu sekalian, 2 hari masih bernyawa di liang lahatnya, tidak akan pernah dimakan oleh cacing. Kenapa? Masih ada malaikatnya di situ yang jaga. Malaikat itu meninggalkan orang itu kalau nyawanya juga sudah diangkat ke langit. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan makam tamkin. Ada namanya makam tamkin, ada talwin. Kalau talwin itu masih fluktuatif, mood. Malam Jumat seperti ini saleh, tapi besok malam Minggu salah. Itu talwin. Tapi kalau tamkin sudah nggak ada bedanya malam Jumat dengan malam Minggu, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan makam tamkin. Keteguhan hati yang tegar. Orang ini sesekali diperlihatkan keajaiban dan misteri kehidupan. Keajaiban. Semua orang terbakar habis rumahnya, kecuali rumahnya dia tidak terbakar. Ada malaikatnya proaktif. Aneh kan? Semua tenggelam, tsunami. Kok ada masjid di tengah-tengahnya? Malaikat di situ yang jaga. Kecelakaan, satu bus hancur, dia nggak lecet sedikit pun, malaikatnya yang memproteksi dia. Semakin aktif kita berzikir kepada Allah, maka semakin proaktif malaikat penjaga kita, Bapak Ibu. Kalau orang sudah sampai ke makam tertentu, dia bisa berkomunikasi dengan malaikat penjaganya. Kita kan enggak. Baik, assalamualaikum. Enggak ada yang nyahut. Orang ini sesekali diperlihatkan keajaiban dan misteri kehidupan. Divine knowledge, ilmu dari langitnya itu lancar. Inspirasi cerdas yang muncul, spontanitas, analisis yang tajam dan tepat dan jitu karena mendapatkan bisikan-bisikan dari alam khayal. Apa yang dimaksud alam khayal? Ada yang disebut dengan quwwatul khayaliyah. Bapak kalau ingin mendalami ini, di pengajian kita ya, pengajian saya di Muatu setiap hari Kamis pagi, ya. Ini kita spesialisasinya membahas ini. Kamis pagi atau hari Senin pagi. Nah kemudian
Di dalam salah satu qaul dikatakan, ini syair spiritual ini, tidak seorang hamba pun yang ruku kepada Allah secara hakiki tanpa dia dihiasi dengan cahaya keindahannya, dinaungi dengan naungan keindahannya, N besar ya di situ berarti Allah, didandani dengan dandan orang-orang pilihan. Jadi kalau orang rajin ruku hakiki, maka jiwanya dihiasi, pikirannya dihiasi, didandani, ya kalbunya dihiasi, didandani, maka semua orang akan tertarik, terpesona melihat wajah. Apa yang dikatakannya itu berwibawa, tidak hambar. Ada orang kan Bapak Ibu sekalian sangat ilmiah, sangat hebat, tapi begitu selesai nggak ada yang tinggal sedikit pun. Tanda-tanda orang yang mempunyai langganan wirid, Bapak Ibu, apabila perkataannya itu susah tercabut dari benak, dia tidak pernah lupakan. Aku selalu membayang wajahnya. Nah, itu. Jadi kalau kita mengagumi seseorang, wajahnya sering muncul, bahkan sering dimimpikan, itu bukan orang sembarangan. Itu ahli sujud tengah malam, ya, itu biasa. Mungkin tidak pernah meninggalkan ibadah sunat, Senin Kamisnya apalagi. Nah, orang yang seperti ini seperti menggores di batu. Tapi kalau orang nggak pernah punya wirid, nggak punya langganan-langganan zikir, itu seperti menulis di air, nggak ada bekasnya. Ruku adalah yang pertama dan sujud adalah yang kedua. Barang siapa yang memenuhi makna pertama, maka yang kedua menjadi benar. Jadi ruku yang benar akan melahirkan sujud yang benar. Kita percepat nih. Di dalam ruku terdapat adab dan di dalam sujud terdapat keakraban. Barang siapa yang tidak memperbaiki adab rukuknya, maka ia tidak layak untuk akrab pada waktu sujud. Maka rukulah dengan ruku orang-orang yang duduk kepada Allah dengan hati yang merasa hina dan malu di bawah kekuasaannya, merendah kepadanya dengan seluruh anggota tubuhnya, sebagaimana orang takut dan berduka karena lutut mendapatkan faedah orang-orang yang ruku. Jadi orang yang rajin ruku hakiki, minta tolong didoakan Bapak Ibu, sebab doanya itu menembus langit. Mungkin mendoakan dirinya tidak, ya memang kan sering kita, wah nggak ada kok efeknya, dianya sendiri juga nggak beres, perekonomiannya marat-marit, masa kita meminta doa? Enggak. Kemiskinan para salikin itu kemiskinan disengaja. Kalau orang itu meminta kaya gampang Bapak Ibu. Kenapa para salikin tidak minta kaya? Dia tidak ingin harta itu menjadi hijab yang membuat dirinya berjarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sadar etalase yang dipamerkan di langit dan setiap saat dia lihat itu jauh lebih indah daripada pondok indah dan isinya di situ. Jadi kalau kita masih terpanah pada kemewahan materi, itu pertanda kita belum pernah mendaki langit. Salat kita nggak pernah menggapai langit. Salat yang menggapai langit membuat kita tidak jatuh cinta lagi dan pada dunia ini. Cinta sih cinta, tetapi tidak diperbudak oleh dunia. Maka itu dikatakan, Rabi'ah Al-Adawiyah pernah mengatakan begini. Rabi'ah Adawi ini menghabiskan malam hari hingga fajar hanya dalam satu ruku. Bayangkan Bapak, sesudah salat isya dia salat sunat apa gitu, ruku terus sampai pagi. Bisa nggak kita? Dia nggak, bagi kita 5 menit saja itu kepanjangan ruku itu. Kenapa? Yang ruku itu badan, tapi kalau yang ruku adalah hati yang menikmati ruku itu, seminggu pun juga itu nggak terasa. Ingat Ashabul Kahfi, 309 tahun lamanya fana di dalam gua kahfi.
yang biasa orang katakan 309 tahun tidur di gua. Enggak, wali nggak mungkin tidur. Dia fana, lain tidur, lain fana. Nabi naik 6 tahun turun naik ke Gua Hira, bukan tidur di sana, itu belajar di sana. Siapa yang ngajar? Allah, malaikat. Coba kita lihat. Sempurnakanlah rukukmu dengan meluruskan punggung, turunlah dari keinginanmu dalam melaksanakan penghikmatan kepadanya, selain dengan pertolongannya, jauhilah dengan hati-hati dan was-was dan tipu daya setan. Ya, jadi penangkal setan terukut. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan hamba-hambanya sesuai dengan kadar ketundukan mereka kepadanya, dan Dia yang akan menunjuki mereka ke prinsip-prinsip tawadu dan khudu. Khudu itu hormat, respect, sesuai dengan kemunculannya sekali keagungannya di dalam sir rahasia mereka. Jadi itu ruku. Ruku beralih dari salat yang terkesan beban menjadi penghikmatan, enjoyable. Berdiri ilustrasi kehidupan di dunia atau alam syahadah, ruku ilustrasi menjelang kematian, zakaratul maut, dan sujud ilustrasi kematian, alam barzakh, dan duduk ilustrasi bangkit daripada kematian atau alam akhirat. Nanti ini kita akan perjelas. Kenapa kita sujud 2 kali? Kenapa hanya 1 kali duduk di antara 2 ruku, dan duduk setelah sujud kedua tidak sujud lagi? Itu ada artinya semuanya. Menurut ahli mahabbah, ruku ialah meninggalkan dunia kepalsuan, kepura-puraan, kemunafikan, lalu memasuki dunia kehinaan diri, kefakiran, penyesalan diri. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah. Menurut ahli ashabul qulub, ruku ialah keluar dari makam berdiri untuk Allah, ilallah, menuju makam berdiri dengan Allah, ilah. Jadi ilallah menjadi bilang, dari penyaksian pemahaman diri ke penyaksian cahaya keagungan, dari makam tauhid perbuatan, tauhidul af'al, ke tauhid nama, tauhidul asma, dari jarak 2 busur tabaq qausain ke jarak yang lebih dekat atau makam adna. Subhanallah. Dalam hadis Mi'raj, Nabi diminta ruku lalu disuruh memandang arah. Ini hadisnya Bapak Ibu. Dalam hadis Mi'raj, Nabi diminta ruku lalu disuruh memandang arah. Arah itu mahligai istana Allah. Lalu Nabi mengungkapkan, maka aku pun memandang keagungan hingga nafasku lenyap. Lalu aku pun lenyap. Setelah sadar, maka aku mengungkapkan subhanallah wa bihamdihi. Ya. Takbir dari ruku, mengangkat tangan dengan tangan kosong sebagai lambang kefakiran dan seterusnya. Dengan hati yang hancur bercampur malu, hamba mengangkat tangan dari ruku sambil menyandarkan diri sepenuhnya kepada rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia ruku. Nah, minggu depan malam Jumat akan datang, kita akan melanjutkan rahasia bangkit dari ruku. Jadi kita percepat rahasia ruku. Insya Allah besok rahasia bangkit dari ruku. Nah, kalau kita semua tahu arti gerakan-gerakan sholat itu, pasti kita akan merasakan nikmatnya sholat itu. Semoga Allah memberkati kita semuanya, Bapak Ibu. Jangan lupa malam Jumat ini kita sholat tahajud, Bapak Ibu. Sholat hajat, mendoakan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Baru saja kita mengikuti tausiah dari Guru Ta, semoga berkah manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan semoga Guru Ta diberi kesehatan panjang umur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.